Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 9 Agustus 2023, teman-teman. Saya akan membahas untuk besok tanggal 10 ya. Hari ini ada satu komoditas yang mulai naik ya, teman-teman. Apakah sahamnya akan ikut naik? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi ya, saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MST tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita akan masuk dulu ke bahasan IHSG. Seperti ini adalah kondisi IHSG. Saya katakan bahwa IHSG-nya nggak kemana-mana ya. Closingnya 0,09 plus. Ini boleh dibilang tidak kemana-mana teman-teman ya. Supportnya masih sama di 6860-an. Resistan terdekat ada di 6900. 6916 ya, kira-kira 6930 lah. Berikutnya ada resistan 50 retracement yang memang alot sekali ditembus beberapa kali ini di 6960 ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa IHSG-nya boleh dibilang tidak kemana-mana. Tapi kalau kita lihat mover market hari ini sebenarnya terjadi tarik-tarikan teman-teman ya. Ada yang mendorong naik, ada yang mendorong turun ya. Yang membebani apa? Jelas GoTo-nya turun 11% ya. GoTo-nya turunnya dalam. Namun untungnya GoTo ini kan sebenarnya impact-nya cukup kuat ya di nomor 13 saham penggerak bursa. Impact-nya cukup kuat juga. Namun ternyata banyak saham yang naik ya. Big Four Banking ada BCA, BRI, BNI ya. Ada Telkom naik juga, ada MMN naik juga, ada MRT ya. Sehingga mixing dari ya kira-kira 20 besar saham ini membuat IHSG-nya tidak kemana-mana. Nah terus teman-teman, ini untuk Telkom boleh dibilang hari ini masih naik lagi. Nah kemarin saya sampaikan Telkom itu sangat mungkin dipakai balancing, dan hari ini kita bisa ngelihat terjadi balancing di indeks. Indeksnya nggak kemana-mana, ada yang turun dalam yaitu GoTo, tapi ada yang dipakai untuk dorong ya, yaitu Big Four Banking, Telkom, MMN. Seperti itu. Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya kemarin ya, video terakhir udah saya bahas ini, dan memang cukup sering saya membahas saham-saham penggerak indeks ini. Kenapa? Karena indeks mood market atau indeksnya lah kira-kira begitu, naik atau turun begitu, itu dibentuk dari saham-saham ini ya teman-teman. Jadi ini perlu untuk kita pantau dan perlu untuk dipahami, terutama untuk teman-teman yang baru masuk di bursa. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi marketnya. Secara umum oke ya, nothing ya, nggak ada masalah karena ini Amerika juga tipis aja, Asia tipis, ini bahkan untuk Eropanya udah hijau ya teman-teman. Untuk Eropanya malah udah hijau. Oke, kita akan lihat dulu untuk komoditas ya. Nah, komoditas ini teman-teman bisa perhatikan bahwa terkait energi yaitu crude oil ini kembali ke 84 ya harganya ya. Teman-teman bisa perhatikan saham-saham terkait energi. Natural gasnya juga rebound ya. Coal-nya ya hitungannya rebound nih. Penting untuk coal diperhatikan nanti di harga 145 ya. Di sini di 142 sekarang terkait energi boleh kita perhatikan masih turun. Palm oil atau CPO ini rebound dari koreksinya ya. Timah, nikel masih sama ya, sama-sama terkoreksi. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya, bahasan saham-saham yang saya pantau ya. Sebentar, ini sedikit error di ini saya. Mungkin agak nggak lancar ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi beberapa saham yang saya pantau kemarin, kita akan langsung masuk ke bahasan aja ya. Kita akan masuk langsung ke bahasan. Ini agak benar-benar agak kacau nih teman-teman. Sebentar ya. Mouse-nya agak bermasalah teman-teman. Baik. Saham yang pertama adalah terkait perbankan ya. Big Four Banking secara umum memang pada bergerak. BBRI kita lihat, tapi ada di resistan ya. BBRI, BBCA juga ada di resistan. BMRI juga ada di resistan. Nah, satu yang menarik
yang masih cukup kuat upside-nya, teman-teman bisa perhatikan BBNI ya. Hari ini BBNI mengejar ketertinggalannya dari 3 rekannya di Big Four Banking. Nah, perhatikan aja BNI ini ada di resistan 9150 ya, dan juga di 9220-an, 2 resistan penting itu. Oke, kemudian saya tutup dulu. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi dari saham BNI hari ini asingnya masuk banyak ya. BNI memang ini ya, asingnya banyak keluar sebelumnya. Nah, kalau bank lainnya gimana? BRI memang sama, asingnya juga masih keluar tapi dominasinya masih dominan di asing net buy ya, teman-teman. Bank Mandiri ini dominan banget asing masuknya, pantas dia break new high ya. Kemudian BBCA hari ini juga asingnya masuk tebel, tapi memang BCA sebelumnya juga turun ya. Yang bisa kita jadikan patokan nih BNI juga terjadi kenaikan ya. Dari saham-saham yang saya bahas tadi, perbankan 4 tadi yang memang upside-nya masih terasa panjang adalah BNI ya, teman-teman. Ini di luar laporan keuangan saya belum cek. Silakan kalau teman-teman ada informasi terkait laporan keuangan kenapa BNI masih lagging seperti ini bisa diberikan di komentar ya, teman-teman. Nah, kemudian saya tambahi BRIS deh. BRIS itu kan kemarin kenceng ya. Saya cek dulu, saya tambahi BRIS ya. Nah, BRIS hari ini BRIS itu kemarin 3 hari yang lalu, 3 hari bursa oke naiknya ya. Rebound dari koreksinya dalam. Terus kemarin muncul doji butuh konfirmasi, hari ini konfirmasinya masih belum kuat ya, masih doji juga masih ragu-ragu lah gitu. Asingnya 2 hari ini mulai masuk ya, volumenya ya sekitar 3 hari bursa ini cukup tebel ya untuk BRIS. Baik, kemudian terkait telekomunikasi, ini yang saya bahas kemarin Telkom, bahwa Telkom itu bisa menjadi pendorong IHSG, bisa menjadi roket. Naik turunnya Telkom ini juga mempengaruhi bursa secara langsung karena dia di 5 besar ya. Kalau kita lihat di sini dia kan berada di 5 besar untuk Telkom. Nah, Telkom sendiri kemarin itu kan dia mengakhiri konsolidasinya dia. Jadi konsolidasinya di 0 sampai 23 saya gambarkan di sini, dia bisa break dari area hijau itu, bahkan sekarang hari ini breakout, bahkan tadi sempat sampai di resistan 3.800 teman-teman ya. Sementara target Telkom besok lewati sementara kita perhatikan untuk Telkom besok titik pentingnya di 3.800 dan target sementara di 3.850. Itu aja dulu, kalau dia bisa lewat berarti dia memang niat untuk masuk ya, teman-teman. Untuk Telkomnya asing volumenya cukup oke, asingnya 2 hari ini mulai masuk. Sebelumnya memang banyak keluar ya untuk Telkom ya. Kemudian ISAT ini benar-benar ini saham ini wajib dipantau terus, teman-teman. Ini secara nominal 9.000, mungkin orang bilang mahal ya. Secara nominal ya, bukan secara pair gitu. Kita nggak analisa pair, kita analisa manual nominal gitu ya. Karena ya kadang kita tradingnya kan saham-saham yang di bawah 5.000 atau 1.000 bahkan gitu. Tapi ini 9.000-an, jadi mungkin kalau beli lotnya duitnya dengan duit yang sama tentu dapat lot sedikit gitu ya. Nah, ini tapi tidak menjamin ya, seperti itu artinya saham yang mahal terus secara nominalnya tinggi terus kita nggak bisa untung banyak, enggak. Beberapa pergerakannya lebar seperti ini ISAT. Indosat ini bolak-balik ini di area hijau ini adalah area pantau, ini adalah 38 retracement, sepanjang dia tidak terkoreksi lebih dalam dari itu, maka tren dia ini masih sangat-sangat bagus dan tetap kita terapin buy on weakness. Ini barang benar-benar bagus ya. Indosat kita cek kemarin asingnya kan oke ya. Asingnya ternyata hari ini malah net sell ya, tapi kecil ya. Volumenya juga masih biasa aja sih karena ada pembanding yang tinggi ini ya. Kemudian MTEL ya, MTEL kita tengok ya, MTEL di 710-an. Ini pernah saya bahas sebelumnya karena tracking Fibonacci-nya ada ya, dan MTEL ini dalam 4 hari bursa ini dia bisa melewati 50 retracement. Ini penting ya.
Karena 50 retracement sebelumnya 2 kali dites dia tidak mampu, yang area hijau ini ya. Ternyata kemarin mampu dilewatinya dan juga MTEL bisa naik di atas EMA 200, jadi masuk bullish zone. Tapi ingat sebelumnya juga sebentar aja terus balik. Nah, apakah ini akan melanjutkan? MTEL kita lihat volumenya cukup terbentuk, namun sayang asingnya masih keluar terus ya teman-teman. Ya nggak jaminan kalau asingnya keluar itu terus turun nggak. Banyak juga yang asingnya keluar malah naik, banyak juga. Karena kadang juga domestik melakukan pembelian dengan volume yang besar, sehingga berlaku hukum ketika harganya naik dengan volume besar, dorongan volumenya besar, maka kenaikannya bisa berlanjut dan itu adalah suatu kenaikan yang kuat gitu ya teman-teman. Baik, kemudian Cepin ya, ini melanjutkan kenaikannya lagi, langsung mendekati resistan EMA 200 teman-teman ya. Sebelumnya Cepin ini juga EMA 200-nya di sini nggak mampu, apakah ini akan lewat? Nah, kita lihat atau saya membuat satu peta gerak dari Cepin ini dalam kerangka gerak yang lebih besar ya. Udah saya pernah bahas di sini. Ya ini. Jadi swing low-nya di bawah naik ke atas ya. Koreksinya si Cepin ini memang sudah sangat kuat koreksinya sebenarnya, bukan naiknya ya. Naik ya, terkoreksinya itu sudah sampai 61,8 retracement. Ini coretan lama ya. Bahwa ketika break dari 38 targetnya ke 6 break dari 38 retracement ya. Di 38 retracement ini atau break dari 5120 targetnya ke 61,8 dan ketika dia rebound kuncinya di 68 nih bisa dilewati nggak? Ternyata 68 retracement bisa dilewati. Sayangnya hari ini 23 nggak mampu dilewati. Kalau seperti ini, nah ini catatan lama saya ya, tanda panahnya masih ada. Dia akan lanjut naik ya. Cepin. Pakan ayam menarik sekarang pergerakannya ya. Cepin, kemudian Java ini biasa saya bahas barengan. Nah Java biasa saya bahas barengan kan juga sama ya. Ini juga lebih kenceng lagi geraknya Java. Java koreksinya sih sampai di 50 retracement. Kalau kita tracking memang karena di sini ada support di 50 retracement. Jadi ketika dia dari swing low di sini ke swing high naik koreksinya sampai 50 ya, 50 retracement. Dan ini mencoba naik lagi. Ini secara tren bagus karena bisa kembali lagi di atas 38 dan 23 retracement. Sekarang kita cek dulu untuk asingnya dari Cepin, masih mix ya asingnya. Volume hari ini kenceng, Cepin. Java volumenya kenceng hari ini dan asingnya tebel banget. Java bisa menjadi pilihan teman-teman ya. Silakan dibintangin. Terus kemudian TKIM INKP. TKIM INKP volume 3 hari ini kenceng untuk TKIM. Sahamnya bagaimana? TKIM hari ini masih melanjutkan kenaikannya ya, tapi tidak sekencang 3 hari bursa yang lalu. Ada resistan di 7.550 TKIM, INKP sekarang juga sama melaju ya. Ada resistan berikutnya kisaran 9.800-an, 10 ribuan. Mungkin kita bisa lihat weekly-nya ada pas dia di resistan 9750, targetnya 10.800 untuk INKP. TKIM ada target ke EMA 200 weekly ya di 7840 dan di 8800. Kemudian saham-saham sektor otomotif ini masih sangat menarik, jangan bosen karena memang saham yang bagus tuh geraknya nggak sehari 2 hari ya, geraknya oke, begitu ada koreksi paling juga koreksinya sebentar. Nah ini auto luar biasa, dari break kemarin 1800 ini udah hampir 2 kali lipat ya harganya ya. Auto buy on weakness, ini enggak, ini dia tidak all time high ya, enggak all time high. Resistan berikutnya 3.900-an ya. Auto ya, kita tengok dulu auto. Asingnya sih memang mix ya, campur, tapi asingnya memang mix, tapi ini hari ini net buy ya. Kemudian selain auto juga ada DRMA ya, DRMA asingnya kembali solid masuknya.
Kemudian volumenya juga cukup oke, dekat dengan rata-rata. Terus kemudian di RMA kita tengok monthly-nya oke, weekly-nya ini all time high ya. All time high. The sky is the limit dan kita adalah buy on weakness. Ini kemarin koreksi sedikit aja langsung ngebut ya. Luar biasa saham-saham ini ya, teman-teman. Kemudian Bird, ya Bird kemarin saya bahas ya cukup oke juga ya sebenarnya. Ini Pak, ketemu resistan lagi. Ya memang ini berarti belum pede untuk break resistan ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja. Ini menarik sekali, saham-saham yang menarik itu seperti ini. Trennya bagus dan ya trennya bagus. Terus ketika koreksi segera rebound dan koreksinya terbatas tidak lewat di 38 retracement area hijau ini ya. Ini si boardnya volume oke, di atas rata-rata hari ini volumenya. Untuk asingnya juga 2 hari ini tebel ya untuk board. Kemudian saham terkait otomotif juga yang biasa saya bahas juga SMSM. Dominasi asingnya net buy, volume hari ini tebel banget. Kemarin meragukan ya pergerakannya karena banyak jarum, saya bahas begitu kan. Hari ini ternyata ngetes 2160 namun belum berhasil ya. Resistan masih 2160 ya SMSM. Kemudian di NTP ini dua saham yang saya beri label sebagai lagi retracement ya gitu. Simpel aja. INTP SMGR dua saham ini retracement ya. Dipantau aja dulu. Karena kemarin dia nggak jadi break ya. Yang saya coret ini ternyata dia terkoreksi. Kuncinya dia di 6524 ya. Tinggal kita cek asingnya dulu. INTP asingnya 2 hari ini masuk ya. INTP SMGR asingnya masih banyak keluar. Kemudian MAPA teman-teman ya. Lama saya nggak bahas MAPA. MAPA itu retracement koreksi tapi ini lagi saya agak abaikan dulu ya karena tipis-tipis pergerakannya memang agak tipis-tipis, tapi kalau lagi ada pilihan yang lain sih mungkin pilih yang lain dulu karena pergerakannya dia agak tipis gitu loh ya, rentangnya tipis. Tapi saya beberapa kali juga sebenarnya trading di saham ini. Ini simpelnya saya sampaikan naiknya pelan tapi naiknya dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit kok naik nah gitu. Trennya masih bagus juga, cuman yang saya agak nggak suka ini harus hati-hati juga apa banyak jarum ya. Artinya kadang sentuh highest daily tapi seringnya closingnya tutup di bawahnya gitu ya. Tapi oke, retracement juga masih dalam koridor pergerakannya cukup oke di supportnya. Ya trennya masih bagus semua, cuman kalau ada pilihan yang lain mungkin ambil dulu yang lain ya. Sayangnya masih campur juga ya. Kemudian volumenya masih biasa aja, MAPA volumenya biasa aja. MAPA-nya asingnya banyak masuk ya, MAPA ya. Kemudian terkait minyak ya, kita cek dulu Elsa. Elsa sepertinya lanjut naik nih. Elsa. Ya Elsa masih ngegas naik ya teman-teman. Weekly-nya ada resistan hari ini dites juga 417. Ini pelan-pelan naik, naiknya pelan-pelan juga. Elsa ada Medco. Weekly-nya, daily-nya retracement ya, dia retracement. Kemarin sempat sampai di 161 atau 50 retracement. Memang di 50 retracement area hijau ini dia balik arah ya. Oke, kita pantau aja dulu besok ya. Medco, kemudian AMMN saya udah nggak punya karena kemarin pergerakannya agak lambat ya dan banyak pilihan yang lain. Ya kita pantau aja dulu. Memang kemarin sekitar 3 harian minggu lalu saya trading ini terus, tapi hari ini enggak, 2 hari ini enggak. Begitu teman-teman ya. Oke baik teman-teman, itu yang saya sampaikan bahwa hari ini banyak saham potensial naik. Kita lihat besok apakah regionalnya mendukung untuk pergerakan saham tersebut. Karena saham sebagus apapun teknikalnya, kalau regional mood marketnya kurang mendukung, biasanya juga kenaikannya tertunda. Baik, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.